Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Cindikil Mita Nazalia, mahasiswa Teknik PLN Jakarta. Jadi ini adalah video kedua yang membahas tentang inverse matrix. Nah, di video sebelumnya itu ada metode adjoint. Maka di video ini ada metode OBE. Nah, apa sih metode OBE? Metode OBE adalah operasi baris elementer. Ada 3 metode dalam menyelesaikan OBE. Yang pertama, menukar baris yang satu dengan baris yang lain. Yang kedua, mengalihkan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Jadi, boleh angka positif ataupun angka negatif. Dan yang terakhir itu adalah menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Daripada kalian bingung, langsung saja kita ke contoh soal. Let's go! Jadi di SMA kita pernah belajar bahwa A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A dikali A inverse itu adalah matriks identitas. Jadi, untuk operasi baris elementer itu hasil dari perkalian matriksnya itu akan berfungsi untuk digunakan dalam pencarian nanti. Nah, kan kita mempunyai soal tadi minus 5, 5, minus 1, 5, minus 6, 2, minus 1, 2, dan minus 1. Jadi cara mengerjakannya itu kita tulis ulang matriks A itu di sini. Nah, tanda ini itu sama dengan hasil dari identitas tadi. Untuk mencari matriks A itu jadi untuk mencari determinan matriks A itu jadi A sama dengan identitas karena matriks A dikali determinan matriks A itu hasilnya identitas. Jadi itu sudah diketahui dari soal. Nah, jadi tinggal kita masukkan matriks identitas itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kan. Dalam mengerjakan soal ini, intinya kita itu harus bisa merubah matriks yang di sini menjadi matriks identitas. Dan ketika sebelah sini, ruas di sebelah sini itu sudah berubah menjadi matriks identitas, maka ruas yang sebelah sini itu adalah hasil dari inverse matriks A. Oke, jadi kita jalankan saja. Pertama kita rubah minus 5 ini kan matriks identitas itu pada baris 1 kolom 1 itu adalah angkanya 1. Bagaimana cara kita merubah angka minus 5 ini menjadi 1? Kan tadi sudah saya sebutkan ada 3 cara dalam mengerjakannya. Pertama, menukarkan baris 1 dengan baris lain. Apa mungkin menukar baris 1 dengan baris lain bisa merubah angka minus 5 menjadi 1? Kan nggak ada baris lain yang pertamanya itu 1. Jadi salah, nggak bisa. Bukan salah sih, nggak bisa menggunakan metode yang pertama. Metode kedua itu mengalihkan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Nah, di sini kan angkanya minus 5. Bisa nggak minus 5 itu dirubah jadi 1 dengan cara mengalihkan bukan bilangan lain? Ya, jadi tentu saja bisa kan? Kita ambil 1 per minus 5. 1 per minus 5 itu dikali minus 5. Jadi saya tulis di sini baris 1 sama dengan 1 per minus 5 dikali baris 1. Jadi rumus ini itu kita menggunakan logika mau pakai 3 cara yang mana kan? Itu mau cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Jadi saya di sini menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Bilangan bukan 0-nya yaitu adalah 1 per minus 5. Jadi 1 per minus 5 ini saya kalikan dengan minus 5. Hasilnya kan 1 per minus 5 dikali minus 5 itu kan 1. Nah, jika saya mengganti baris 1, maka sederet yang dengan baris 1 itu semuanya saya ganti. Jadi 1 yang saya beri pena biru ini adalah nilai yang saya ganti dengan rumus ini. 1 per minus 5 dikali 5. 5 per minus 5 itu hasilnya minus 1. Begitu juga seterusnya. Tinggal kalian masukkan saja nilai-nilai ini ke B1. Minus 1 dimasukkan ke B1 hasilnya 1 per 5. 1 dimasukkan ke B1 hasilnya minus 1 per 5. 0 dikali dimasukkan ke B1 kan 0 dikali 1 per minus 5 kan 0. Ini juga 0. Begitu. Langkah kedua yang kita lakukan adalah merubah angka 5 pada baris kedua itu menjadi angka 0. Karena pada matriks identitas pada baris kedua kolom pertama itu adalah angka 0. Jadi bagaimana 5 itu bisa berubah menjadi 0? Logik pertama kita menggunakan cara pertama itu menukar baris 1 dengan baris lain. Apakah ada pada baris lain itu angka 0? Tidak ada kan? Berarti metode ini belum tepat digunakan. Kita gunakan cara kedua, mengalihkan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Apakah 5 jika dikali dengan
angka selain 0 bisa berubah menjadi 0? Tentu tidak kan. 5 hanya dikalikan dengan 0 bisa menghasilkan angka 0. Nah, jadi kita menggunakan metode ketiga, yaitu menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Jadi kita cari dulu kelipatan berapa, kelipatan dari 5 berapa yang jika ditambahkan dengan baris yang lain itu hasilnya ada 0. Jadi kelipatan 5 berapa? Jadi di sini kan 5. Jadi saya buat kelipatannya itu minus 5. Dikali baris ke-1 itu 1 kan. Tambah baris kedua itu minus 1. Jadi minus 5 dikali baris ke-1-nya berapa? 1. Jadi minus 5. Ditambah baris keduanya berapa? 5 kan. Jadi minus 5 dikali 1 minus 5 tambah 5 5. Jadi minus 5 tambah 5 0. Nah seperti itu. Jadi itu menggunakan logika kalian saja bagaimana bisa mendapatkan angka yang kita inginkan. Begitu. Nah seperti yang saya katakan tadi, untuk ketika kita merubah baris kedua, maka yang sederet dengan baris kedua itu kita rubah semua. Jadi tinggal substitusikan saja nilai B1 dan B2 nya. Ini B1, ini B2, ini B1, B2, B1 dan B2, B1 dan B2, B1 dan B2. Minus 5 dikali minus 1, 5 ditambah dengan baris kedua minus 6, minus 6 tambah 5, minus 1. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu adalah langkah ketiga. Angka ketiga itu kita merubah angka minus 1 ini menjadi angka 0. Karena pada matriks identitas itu pada baris ketiga kolom pertama itu adalah angka 0. Bagaimana minus 1 ini bisa berubah menjadi 0? Jadi kita menggunakan metode ketiga lagi, itu menjumlahkan kelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Jadi saya mengambil kelipatan 1 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Jadi kita coba apakah hasilnya 0. Kalau 0 berarti yang saya pilih ini benar. Baris ke-1 kan angkanya 1, ditambah baris ketiga minus 1. 1 ditambah minus 1 itu kan hasilnya 0. Berarti benar. Tinggal kita ganti juga yang sederet dengan baris ini dengan cara ini. Minus 1 tambah 2 1, 1/5 tambah minus 1 minus 4/5, minus 1/5 tambah 0 minus 1/5, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1. Nah selanjutnya yang keempat itu kita mengganti baris kedua angka minus 1 ini menjadi 1. Karena pada matriks identitas itu kan matriks identitas itu seperti ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah jadi pada baris keduanya itu, baris kedua kolom kedua ini itu kan angkanya 1. Jadi bagaimana kita merubah minus 1 ini menjadi angka 1? Di sini saya menggunakan metode yang kedua. Kita bisa mengalihkan sebuah baris dengan bilangan bukan 0. Angka minus 1 itu dikali berapa hasilnya bisa 1. Nah jadi tentu saja minus 1 dikali dengan minus 1 kan. Minus 1 dikali dengan minus 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi saya buat rumusnya di sini baris kedua sama dengan minus 1 dikali baris kedua. Baris keduanya kan minus 1, jadi 1. Kita ganti yang sederetnya itu dengan rumus ini juga. 0 dikali minus 1, 0. 1 dikali minus 1, minus 1. 1 dikali minus 1, minus 1. 1 dikali minus 1, minus 1. 0 dikali minus 1, 0. Langkah selanjutnya itu saya mengganti baris pertama itu kan angkanya minus 1, sedangkan pada baris pertama kolom kedua itu angkanya harus 0. Bagaimana minus 1 itu berubah menjadi angka 0? Itu saya menggunakan metode ketiga. Jadi saya ambil kelipatannya itu 1 dikali baris ke-1-nya itu kan minus 1 tambah baris ketiga. Kita coba apakah angka yang ngambil ini, rumus yang saya ambil ini benar atau tidak. Jadi 1 dikali minus 1 kan minus 1 tambah 1 itu kan jadi minus 1 tambah 1 hasilnya 0. Jadi benar. Jadi jika itu benar, patokannya ini. Jika ini benar, maka kalian dapat mengganti baris yang lain. Tinggal digantikan ya. 1 ditambah 0 1, minus 1 tambah 1 0, minus 1/5
Selanjutnya di sini saya mengganti baris ke-1 karena masih terdapat angka minus 3/5 pada baris 1 kolom ketiga.